Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat saya yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang tanda-tanda bahwa dia sudah pernah diajak tidur oleh selingkuhannya. Perlu diketahui bahwa ini hanyalah sebuah tanda-tanda umum, yang mana tanda-tanda umum ini seringkali ditemukan pada orang yang memang benar-benar sudah pernah tidur dengan selingkuhannya. Tetapi jangan sampai menjadikan tanda-tanda ini sebagai bukti, karena setiap orang yang mengalami sebuah masalah itu harus menemukan bukti valid terlebih dahulu, sehingga bukti tersebut bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengambil keputusan, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari ketika Anda sudah mengambil keputusan. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, berikut ini adalah tanda-tanda bahwa dia pernah tidur dengan selingkuhannya. Yang pertama, takut HP-nya diperiksa. Kenapa orang yang sudah pernah tidur dengan selingkuhannya dia takut sekali HP-nya diperiksa? Karena ada percakapan-percakapan dia dengan selingkuhannya yang mungkin belum sempat dihapus olehnya, sehingga dia sangat takut sekali apabila HP-nya diperiksa oleh pasangannya. Dan dia seringkali mengunci HP-nya, dan jika pasangannya tanya PIN-nya maka akan dikasih tahu, tetapi besoknya akan diganti lagi, sehingga besoknya pasangannya sudah tidak bisa membuka lagi. Ini tanda-tanda bahwa dia sudah terlalu dalam ketika melakukan sebuah perselingkuhan. Tanda-tanda yang kedua adalah dia tidak bisa lepas dari HP-nya. Ketika diajak ngobrol oleh pasangannya, dia sibuk seolah-olah sedang membalas pesan dari orang lain. Ketika pasangannya tanya, dia jawabannya muter-muter. Ketika pasangannya ingin melihat langsung siapa yang dibalasnya, dia cepat-cepat untuk menutup HP-nya dan cepat-cepat mengunci HP-nya. Ini adalah tanda-tandanya. Kemudian tanda-tanda ketiga bahwa dia pernah diajak tidur oleh selingkuhannya adalah dia tidak mau lama-lama ngobrol dengan pasangannya sendiri. Ini aneh. Kadang ada orang yang sedang diajak ngobrol oleh pasangannya, saat itu mungkin sedang di ruang tamu. Tiba-tiba dia minta izin untuk ke dapur. Ketika disusul ke dapur, ternyata diajak ngobrol lagi, ternyata dia minta izin untuk ke kamar. Ketika disusul ke kamar, ternyata dia pindah lagi ke kamar tengah atau ke ruang TV atau manalah. Yang jelas intinya dia tidak nyaman kalau diajak ngobrol lama-lama dengan pasangannya sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia takut keceplosan, atau dia saking takutnya menyimpan aib itu sehingga membuat dia seperti orang yang sedang paranoid. Oke, tanda-tanda selanjutnya yang keempat adalah dia tidak jujur soal keuangan. Soal keuangan ini ada dua macam. Apabila yang melakukan perselingkuhan adalah seorang laki-laki, maka saldo keuangannya menipis. Dan kemana uangnya, ini ketika ditanya dia bingung untuk menjawabnya. Atau dia membuat alibi-alibi yang tidak masuk akal kemana perginya uangnya. Sebab bisa jadi dia menarik tunai dan dia sempat check-in di hotel, dan itu tidak bisa dilacak apabila dicek melalui printout buku rekeningnya. Karena begini ya, ada perselingkuhan yang menggunakan modus aman. Perselingkuhan modus aman ini sampai bertahun-tahun pasangan itu tidak bisa mengetahui. Dan next akan saya buatkan video tentang perselingkuhan modus aman ini. Makanya buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan Anda subscribe ke channel ini, sebab ada banyak sekali materi yang akan saya sampaikan tetapi tidak akan Anda temukan di channel yang lain. Oke, lanjut lagi soal keuangan. Jika yang berselingkuh adalah seorang wanita, maka tiba-tiba dia mempunyai saldo yang gemuk. Karena begini, biasanya wanita itu mau diajak selingkuh, bahkan sampai mau diajak tidur oleh selingkuhannya, biasanya juga minta imbalan uang. Makanya ada sebuah pepatah yang mengatakan kalau laki-laki nakal, dia bisa menghabiskan banyak uang. Tetapi kalau wanita yang nakal, maka dia akan mendapatkan banyak uang. Ketika seorang wanita yang selingkuh, maka saldonya gemuk dan
Dari mana uang tersebut? Maka ketika ditanya, dia jawabannya muter-muter, padahal dia tidak jualan online misalnya. Dia tidak punya bisnis. Andai kata dia punya jualan online pun, istilahnya keuntungannya tidak sebanyak itu misalnya. Anda sebagai pasangannya pasti tahu kan kebiasaannya, dia mendapatkan keuntungan itu berapa, dari menjual apa, itu pasti bisa ditelusuri. Oke, tanda-tanda bahwa dia pernah tidur dengan selingkuhannya yang selanjutnya adalah dia sering menolak ketika diajak bercinta. Biasanya seseorang yang sudah tercukupi kebutuhan biologisnya, maka dalam waktu dekat itu pula ketika diajak lagi, maka dia sudah ibaratnya tenaganya sudah habis dan moodnya itu sudah memang hilang. Kecuali kalau memang dia sudah lama belum bertemu dengan selingkuhannya, maka dia mau diajak bercinta oleh pasangannya sendiri, tetapi dia ada kebiasaan yang berbeda, ada gaya baru ketika dia sedang bercinta. Anda sebagai pasangannya pasti tahu kan kebiasaannya, dia gayanya seperti apa, favoritnya kayak apa, paling sering yang dia lakukan kayak apa. Kalau tiba-tiba berubah, maka ini adalah sebuah indikasi sebenarnya dia juga sudah pernah melakukan wik-wik dengan orang lain, dengan selingkuhannya, dan kebiasaan itu dibawa, dipraktekkan ketika dia sedang melayani Anda. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.